Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adana bi barakatihi fil khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira wektu. Iku la yusalla ora kena den salati fiha ing dalam khamsah apa illa salatun kejaba salat. Laha iku tetep kedue khamsah sababun kawi sebab. Jadi ada 5 waktu yang dimakruhkan ya, untuk melakukan sholat. Bahkan ada yang mengatakan haram, tidak hanya makruh, ada yang mengatakan haram. Mengatakan haram itu di kitab Rawdah, syarahnya kitab Muhadzab. Maksudnya kitab Rawdah dan kitab syarahnya Muhadzab. Ada 5. Kalau menurut musannaf ini itu 5 makruh ya, 5 waktu sholat yang dimakruhkan. Kecuali ada sebab. Sebab itu misalnya menyolati orang meninggal, atau sholat istisqa misalnya, atau sholat gerhana, itu boleh karena ada sebab itu tadi. Atau misalnya kalau sedang tawaf, setelah tawaf, sholat sunat tawaf, melaksanakannya setelah waktu-waktu ini nanti ini nggak apa-apa, juga boleh. Jadi diperbolehkannya itu kalau ada sebab. Ba'da sholatu subuhi yang dalam sahabatane iku sahabatane sholat subuh. Hatta tatlu'a sehingga meletek apa asyamsu srengenge atau muncul apa asyamsu srengenge. Wa inda tulu'iha lan nalikane mletake syams hatta tatakamala sehingga sempurna apa syams. Yang pertama itu yang sholat dimakruhkan itu ketika ada sholat subuh, mulai dari terbitnya matahari sampai sempurnanya matahari. Wa tartafi'a lan munggah apa syams qadra rumhin yang dalam kira-kirane sak lendeane tombak. Jadi tingginya atau naiknya matahari itu kira-kiranya ya setinggi tombak. Tombak itu ya tentu saja berbeda-beda ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya kira-kira takriban kurang lebih
Wa idza stawat lan nalikane padha apa syams hatta tazula sehingga lingsir apa syams. Maksudnya padha itu posisinya tepat di atas yang sampai lingsirnya atau bergeraknya matahari itu ke arah barat. Ba'da sholatul asri lan ing dalem sabadane salat asar ya. Setelah salat asar itu juga tidak atau dimakruhkan untuk melakukan salat hatta tahruba sehingga seluruh apa asyamsu srengenge wa indal ghurubi lan nalikane surup hatta yatakamala sehingga sampurna apa syams gurubuha ing surupe syams. Apa gurubuha apa surupe syams sampai pada sholat asar itu juga tidak juga dimakruhkan melakukan sholat sampai surupe secara sempurna ya. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci. Jadi tadi 5 waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Yang pertama yaitu setelah subuh sampai sempurnanya matahari, kira-kira setinggi tombak tadi. Lalu kemudian ketika istawat ya atau bayangan itu sama dengan bendanya, kemudian sampai lingsirnya ke arah barat ya. Kemudian pada sholat asar, sudah sholat asar sampai lingsirnya seluruhnya matahari dan sampai sempurnanya seluruhnya matahari itu. Faslun hadza faslun utawi iki kono fasal suci. Wasolatul jamaati utawi sholat jamaah sunnatun sunnah akadatun kang den kukuhake. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa alal ma'mumi lan wajib ing atase makmum apa ayan wi arep yen to niat sapa makmum al-i'timamu apa anut imam. Al-i'timama ing anut imam. Jadi makmum itu wajib niat ikut kepada imam. Jadi kalau mau sholat, kalau mau jadi makmum harus niat, wajib niat ikut menjadi makmum. Dunal imami ora imam. Kecuali imam. Imam itu tidak wajib niat menjadi imam. Tidak wajib menjadi imam, tetapi dia tidak wajib menjadi niat menjadi imam, dan namun dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Jadi niat menjadi imam itu sunnah.
Salatnya sah ya, sah. Hanya saja tidak mendapatkan pahala. Kecuali ini imam sholat Jumat. Imam sholat Jumat dia harus wajib niat imam. Wa yajuzu lan menang apa ayat timarep yento anut sapa al-hurru wong lanang merdeka fil abdi kelawan hamba atau budak. Jadi orang laki-laki yang merdeka itu boleh anut imam atau menjadi makmumnya budak. Wal balighu lan wenang wong kang balek bil murahiki kelawan anut imam marang wong kang parek baleke. Kemudian orang balek boleh makmum kepada murahik. Murahik itu anak laki-laki yang hampir balik, belum balik, hampir balik, tapi melihatnya dari segi umur, bukan dari ihtilam. Ya. Ihtilam itu dari mimpi, itu mimpi basah. Dilihatnya dari segi umur. Dan ada yang mengatakan umurnya itu kira-kira 14 tahun. Jadi sebelum balik. Itu dapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan murahik itu anak laki-laki yang sudah pinter, ya, yang sudah ngerti, usianya sekitar 6 atau 7 sampai 14 tahun. Karena di Bukhari itu juga diriwayatkan sahabat Amr bin Salamah itu mengimami kaumnya usia 6 sampai 7 tahun. Jadi Amr bin Salamah itu usia 6 sampai 7 tahun sudah banyak hafal Al-Qur'an. Ketika itu dia mengimami kaumnya, ya, mengimami sholat kaumnya. Pada waktu mengimami itu sekitar usia masih kecil, sekitar usia 6 sampai 7 tahun. Amr bin Salamah. Wala tasihhu lan ora sah. Apa qudwatur rajuli anute wong lanang bimraatin kelawan qudwatur rajulin anute wong lanang bimraatin kelawan imam wedok. Tidak sah sholatnya laki-laki yang mengikut yang makmum kepada orang perempuan. Wala qari'in lan ora sah anut wong kang maca Qur'ane apik diumin kelawan kang bodho. Jadi umin di sini itu dia kalau ada orang yang bacaan Qur'annya bagus, terus makhrajnya dan lain sebagainya bagus, itu tidak sah dia mengikuti atau immakmum kepada orang yang bacaan Qur'annya jelek, tidak bagus. Umin di sini itu dijelaskan
wa huwa man yukhillu biharfin aw tashdidatin minal fatihati. Jadi umum itu orang yang bacaan Qur'annya itu cacat. Bacaan Qur'annya itu cacat dari segi huruf atau tasdidnya minal fatihati dari surat Fatihah. Jadi yang penting itu bacaan Fatihahnya itu harus bagus dan sempurna. Sebab Fatihah kan rukunnya sholat. Makanya harus, kemarin juga sudah diterangkan sebelumnya itu ini bahwa syarat sahnya sholat itu salah satunya adalah bacaan Fatihahnya ya, harus sempurna. Jadi meskipun satu huruf ataupun tasdidnya tidak terbaca, maka tidak sah. Jadi harus kamilah bacaan Fatihahnya itu harus sempurna, baik dari segi hurufnya, makhrajnya, harokatnya, semuanya harus sempurna. Makanya di sini musannaf mengatakan tidak sah orang yang bacaan Fatihahnya itu orang yang bacaan Fatihahnya bagus itu mengikuti imam yang bacaan Fatihahnya jelek, buruk atau cacat, karena tidak sah. Nah, kalau mendapati yang demikian gimana caranya? Ya mufarokoh, harus misah dari itu, harus mufarokoh. Kalau mendapati imam yang seperti itu ya mufarokoh. Ya, pernah suatu ketika itu Mbah Kung, ini cerita dari Abah. Mbah Kung itu sholat ya, makmum kepada seorang kiai, sudah disebut kiai, tapi bacaan Qur'annya itu buruk, ya tidak bagus lah, artinya makhrajnya masih banyak yang kurang pas dan lain sebagainya. Akhirnya Mbah Kung mufarokoh, padahal itu sudah sama kiai. Mufarokoh Mbah Kung itu setelah selesai sholat, terus tahu imamnya bacaannya Fatihahnya kurang bagus, akhirnya Mbah Kung mufarokoh. Jadi penting sekali bisa membaca Al-Quran dengan benar, baik makhrajnya, baik bacaannya ya, tajwidnya misalnya, itu sangat penting sekali karena bisa berdampak pada tidak sahnya sholatnya kalau menurut musannaf. Jadi mobil khusus Fatihahnya itu harus benar-benar pas, harus benar-benar kamil. Makanya dulu itu kalau ngaji santri-santri dulu itu banyak yang ngaji Fatihah tok itu aja sampai saulan misalnya, sampai berminggu-minggu. Dulu ada santrinya ya Makmun, anak baru ngaji Qurannya kan sama ya Makmun, sama Lekmun, kemudian sampai berhari-hari itu Fatihah pulang balik. Saya kecilnya juga ngaji Qurannya sama Lekmun, sama ya Makmun itu. Jadi begitu dulu Lekmun kalau mengajar itu. Kalau ada santri yang Fatihahnya belum benar ya, belum nambah-nambah ngajinya, ya sampai sempurna Fatihahnya. Pentingnya bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, makanya dianjurkan itu dari kecil
dilatih membaca tulisan Arab ya, dilatih membaca Quran ya, mulai dari Iqra. Sekarang masih pakai Iqra. Anak-anak TPQ itu bisa gawe. Mau pengen gawe. Turutan. Macam kecil supaya ini cangkemnya atau lidahnya itu, mulutnya itu sudah dari kecil sudah terlatih. Jadi ketika sudah tua itu sudah enak, sudah enteng belajar Al-Qur'annya. Kalau sudah tua baru mulai belajar Al-Qur'an ya susah. Ya, susah. Bukan berarti nggak bisa ya. Berarti nggak bisa ya bisa, cuma susah. Ya karena sudah umur ya, sudah umur, mulutnya sudah angel. Istilahnya istilahnya zaman dulu itu kayak itu nyebutnya wis ketul, sampungnya wis ketul, wis angel. Tapi ya kalau mau belajar ya pasti bisa. Wa ayu maudhi'in utawi endi-endine panggonan iku sholat mangko sholat sapa wong fil masjid ing dalem masjid sholatil imami kelawan sholatil imam fihi ing dalem masjid. Iku wa huwa utawi wong iku alimun ngawarwi sholatihi kelawan sholate imam. Ajzahu mongko nyukupi sapa wong hu ing imam Jadi jika sholat di dalam masjid di mana saja, jika ada seseorang atau makmum ya maksudnya sholat di dalam masjid di ayu maudhi'in di mana-mana bagian dari masjid itu, selama dia sholatnya itu mengetahui selama makmum itu dia makmum maksudnya itu mengetahui sholatnya imam, maksudnya itu mengetahui semua gerak-geriknya imam ya, gerak-geriknya imam, gerak-gerik rukunnya imam ya, perpindahan rukun-rukunnya itu sudah cukup sudah mencukupi bahwa dia menjadi makmum atau ya sudah mencukupi dia bermakmum kepada imam tersebut. Atau kalau misalnya dia tidak mengetahui tapi karena dia sholatnya di belakang misalnya, terus jamaahnya banyak ya, patokan lainnya ya dengan softnya makmum itu ya, jika berarti artinya jika dia mengetahui gerak-geriknya imam atau mengetahui sebagian mengetahui itu maksudnya melihat sebagian soft ya, sebagian soft, maka hal itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk di dalam sahnya bermakmum dengan imam. Selama ya posisinya tadi itu maudhi'nya dia itu tempatnya itu tidak berada di tidak mendahului imam. Selama posisinya tidak mendahului imam. Maksudnya ini Jadi dia tidak mendahului gerakan-gerakannya imam.
malam yatakodam kang orang dingini sapa makmum alaihi ing atase imam. Ini maksudnya. Insyaallah lamun salat sapa wong fil masjid ing dalem masjid wal makmumu hale utawi makmum iku kharijul masjidi jabani masjid qoriban hale parek minhu saking imam. Wa utawi makmum iku alimun ngawruhi bisolatihi kelawan salate imam wala hailin lan ora ana aling-aling iku maujud gunaka ing dalem kono jaza mangko wenang sapa makmum. Kemudian tadi malam ya taqaddam alaih itu maksudnya dia tidak mendahului imam. Maksudnya batasnya itu kita bermakmum itu tidak lebih dari tumit itu ya, mata kaki itu loh. Mata kaki itu harus maksimal itu sama lah posisi mata kakinya dengan imam. Kalau lebih dari lebih mata kakinya di depannya mata kakinya imam ya tidak sah sholatnya. Jadi dia harus di belakang, ya, patokannya itu. Jadi posisi makmumnya itu harus di belakang mata kaki imam. Posisi softnya itu maksudnya. Kemudian maksimal itu sama, maksimal sama. Kalau di depannya ya tidak sah sholatnya. Tidak sah ya. Kemudian jika dia sholat di dalam masjid dan makmum itu di luar masjid, maka jaraknya itu harus dekat ya. Qoriban minhu. Maksudnya qoriban di sini ya kira-kiranya ya dia masih bisa mengetahui gerak-geraknya imam, masih melihat gerak-geraknya imam atau softnya. Dan tidak ada penghalang ya, wala hailah, tidak ada penghalang yang memisahkan dia antara dia dengan itu jika di dalam masjid ya. Tapi kalau jika misalnya sholatnya di luar masjid, misalnya di lapangan, gitu, di lapangan, itu maka jarak antara imam dan makmum itu tidak boleh lebih dari 300 ziro. 300 ziro itu sekitar 150 meter kurang lebih. 150 meter lah kurang lebih. Dan harus tidak ada hail ya, penghalang antara makmum dan imam tersebut. Ada yang nanya misalnya sholat kemudian antara imam dan makmum dipisah jalan, itu boleh atau tidak? Boleh. Jalan atau sungai itu tidak termasuk hail. Sungai selama masih terlihat itu tidak apa-apa. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wa yajuzu lil musafiri wa yajuzu lan menang lil musafiri
Kedue wong kang lelungan apa qasru sholati ngosor salat. Meringkas. Arubaiyati kang bangsa papat. Jadi bagi musafir, orang yang bepergian itu boleh mengqasar salat. Dikosor itu sholat-sholat yang bangsa 4 rakaat, misalnya zuhur, asar, dan isya. Dikosor menjadi 2. Kosor menjadi 2. Bikhamsi syaraita kelawan 5 piro-piro syarat. Dengan catatan dengan beberapa syarat. Ada 5 di sini. Ayakuna arep yen to ana apa safaruhu lelungane musafir fi ghairi maksiatin ing dalem saliyane maksiat. Syarat yang pertama yaitu dia bepergiannya tidak dalam rangka maksiat. Misalnya dia pergi dalam rangka mau begal misalnya. Begal di jalan. Itu tidak boleh. Misalnya ya maksiat lah. Pokoknya tujuannya itu maksiat. Tidak boleh mengqasar maupun menjamaknya. Jadi ada sholat itu yang qasar, ada yang dijamak. Dijamak saja ya maksudnya, tidak diqasar. Ya, yang diperbolehkan itu kalau tadi kan tidak boleh dalam rangka maksiat. Yang diperbolehkan itu misalnya perjalanan wajib, misalnya seperti bayar utang. Mau pergi ke Jakarta misalnya, untuk bayar utang, malah wajib. Malah wajib apa? Ya juz ya, boleh. Sholatnya mengqasar. Kemudian itu kan perjalanan wajib maksudnya, bayar utang itu kan wajib ya. Nah, kemudian perjalanan sunnah, misalnya silaturahim, jalan koncomu, atau silaturahim sama guru, ya, sowan, kiai, ustad, kalau main yang di Jakarta, Banyuwangi, gitu ya, itu boleh. Kemudian perjalanan mubah, misalnya seperti pedagang ning di Jakarta misalnya, selama perjalanan itu boleh mengqasar. Wa antakuna lan yen to ana apa masafatuhu jarake lelungan iku sitatun 6 asyara 10 apane farsahan jarake. Kemudian syarat yang kedua, syarat selanjutnya yaitu adanya jarak bepergiannya itu minimal 16 farsah. Farsah ya sekitar 80 kilo lah, kurang lebih. Kilometer. Ya. Boleh mengqasar. Kalau kurang dari itu ya nggak boleh mengqasar ya. Wa ayakuna lan arep yen to ana apa safar
Wa yakuna lan arep yen to ana apa kosor ya. Maksudnya mengkosor iku. Iku muatian nekani li sholati maring salat arbaiyati kang bangsa papat. Wa yakuna lan arep yen to ana apa kosir ya. Maksudnya orang yang mau mengkosor itu. Muatian iku nekani li sholati maring salat arbaiyati kang bangsa papat. Jadi salatnya itu salat yang boleh dikosor itu salat yang ada ya, salat ada itu. Jadi bukan yang kodok. Ya, bukan yang kodok. Wa ayan wiya lan arep yen to niat apa al qasru qasar ma'al ihrami sartane takbiratul ihram. Kemudian syarat selanjutnya yaitu berniat, harus berniat qasar. Qasar dengan takbiratul ihram. Kalau tidak niat ya tidak sah qasornya, tidak sah qasornya. Wa alla ya'tamma lan arep yen to ora anut sapa qasir ya. Bimukimin kelawan wong kang mukim. Jadi dia orang qasor itu tidak boleh bermakmum di dalam sebagian sholatnya ya, dengan orang yang mukim ya, atau orang yang yaitu maksudnya itu orang yang sholatnya sempurna, tidak boleh bermakmum. Wa yajuzu lil musafiri wallahu a'lam shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba li kulli hauba wasur lana amrati wa amini rahati wa firli walidina rabbi wa mawlidina al-ali wal-ikhwani wa sairil khilani محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه زادت السسوبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي